Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang paling pertama kami ingatkan adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, yang mana nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini tidak dapat kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut dan harus senantiasa kita syukuri adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang bangun di pagi harinya aminan fi sirbihi, dia merasa aman, nikmat keamanan, nikmat rasa aman. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, ya, nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makan meskipun hanya cukup untuk satu hari itu saja. Maka perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia dikumpulkan untuknya. Maka inilah tiga nikmat yang sudah seharusnya kita syukuri sebagai seorang hamba. Yang pertama tadi apa? Nikmat rasa aman. Ya. Ada yang bangun di pagi harinya merasa takut, ya, takut mati, takut dibom, takut ditembak. Gak ada, alhamdulillah. Maka syukuri kita. Wajib bagi kita untuk bersyukur. Ya. Kemudian mu'afan fi jasadih, ya, badannya sehat. Ya. Kalaupun sakit yang ringan, ini masih alhamdulillah. Ya. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang terbaring, bahkan tidak sadar di rumah sakit. Ya. Kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada hambanya yang lainnya. Maka kita syukuri nikmat ini. Ya, khususnya tatkala kita mendengar berita duka saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena gempa, maka kita wajib bersyukur. Kaum muslimin yang ada di Jombang ini masih Allah berikan keamanan, masih Allah berikan kesehatan.
tidak Allah timpa musibah. Dan kita doakan saudara-saudara kita di sana, di Cianjur, yang memang Allah sedang berikan musibah kepada mereka berupa gempa. Dan ini memang sunnatullah. Dan perhatikan wahai kaum muslimin, turunnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala kemungkinannya hanya dua. Kemungkinannya hanya dua. Kemungkinan yang pertama adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk Allah angkat derajat mereka. Kemudian kemungkinan yang kedua, atau sebagai hukuman bagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka bagi kita, tugas seorang muslim, tatkala ditimpa musibah, yang harus pertama kali ia laksanakan adalah muhasabah, introspeksi. Kenapa nih kita ditimpa musibah? Kalau terkena musibah, kita introspeksi dulu. Kenapa nih kita ditimpa musibah? Alhamdulillah kalau musibah itu datang karena sebagai ujian bagi kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Sebagaimana anak sekolah kalau pengen naik kelas harus ada ujiannya. Nah, begitupun seorang mukmin pengen Allah angkat derajatnya, Allah uji dulu. Kalau ujiannya lulus, dia naik derajatnya. Kalau nggak lulus, ya sudah mandek di situ atau bahkan turun. Nah, yang kedua, wal'iyadzubillah, barangkali Allah berikan musibah ini karena dosa-dosa kita, wal'iyadzubillah, maka segera taubat. Segera taubat. Nah, ini kalau kita ditimpa musibah. Kalau kita mendengar saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita doakan. Semoga para korban, Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka. Kemudian kita bantu secara finansial, berupa makanan dan lain sebagainya. Karena yang kita dapati kabar dari sana, orang-orang misionaris sudah mulai bergerak, Pak. Orang-orang misionaris selalu mencari celah. Bagaimana mereka mendakwakan agama Nasara di tengah-tengah kaum muslimin? Kapan? Ya pas ada musibah. Nah, maka kaum muslimin jangan mau kalah. Rapatkan barisan, jangan mau kalah. Jangan sampai kecolongan. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula juga kita ingatkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami angkat wahai Muhammad penyebutanmu. Ditafsirkan oleh para ulama apa? Yakni bis salah, dengan bersalawat. Disunahkannya bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak salawat hukumnya sunnah. Bahkan ganjaran yang sangat besar. Rasulullah SAW menjanjikan man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyru salawat, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Maksudnya apa? Allah berikan rahmat. Wa hutta anhu asyru khati'at, 10 kesalahannya akan Allah hapus. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan 10 derajat ia akan Allah angkat. Ini ganjaran yang sangat besar. Ini hanya 1 kali salawat, apalagi berkali-kali, 10 kali, 100 kali. Akan tapi ingat, salawat yang maksud adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, atau yang kita kenal dengan salawat apa, Pak? Salawat Ibrahimiyah yang kita gunakan di salat. Nah, ini salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para murid-murid beliau, yakni para sahabat. Nah, inilah salawat yang disunnahkan untuk kita senantiasa mengulang-ulangnya. Kemudian alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pula
kita kembali dipertemukan di majlis yang insya Allah semoga Allah berkahi ini, di majlis ilmu yang membahas qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah di majlis kita ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang faktanya wal'iyadzubillah sangat miris, banyak ditiru oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Di antara bentuk kebiasaan mereka, yakni orang-orang kufar, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang nyatanya banyak ditiru oleh kaum muslimin di zaman sekarang, adalah kebiasaan ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan syariat agama. Berlebih-lebihan dalam melaksanakan syariat agama, baik perkara-perkara i'tiqadiyah, perkara-perkara keyakinan, maupun perkara-perkara amaliyah, amal perbuatan. Kita sudah contohkan kemarin di antara bentuk gulu, berlebih-lebihan mereka dalam perkara i'tiqadiyah apa? Mereka mengangkat Nabi Isa kepada derajat ilahiyah. Ini sudah berlebihan. Atau orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlebihan. Maka kaum muslimin jangan sampai mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada derajat ilahiyah. Atau berlebihan tatkala melaksanakan ibadah amaliyah, syariat Islam. Sekarang kita banyak jumpai kaum muslimin, contoh kecil saja, contoh kecil aja, tatkala berwudu, tatkala berwudu dia buka keran full sehingga air ngucur begitu derasnya. Nah, perhatikan, ini salah satu bentuk ghulu, berlebih-lebihan tatkala melaksanakan syariat agama. Padahal cukup ia buka sedikit saja, cukup ia buka sedikit, sisanya untuk apa? Ini juga bentuk tabzir, mubazir, bentuk sia-sia. Padahal air merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala salat, kita dapati di zaman sekarang sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan tatkala niat untuk salat. Dia menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah, yang mana dalam mazhab Syafi'iyah melafadzkan niat hukumnya apa? Sunnah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, melafadzkan niat hukumnya sunnah. Akan tapi perhatikan, tidak ada ulama Syafi'iyah satu pun yang mengatakan bahwasanya melafadzkan niat sampai wajib, artinya mentok di hukum sunnah. Artinya apa? Ditinggalkan pun tidak mengapa. Nah, sekarang banyak orang-orang berlebihan, kaum muslimin, mereka menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah, khususnya tatkala melafadzkan niat, mereka menganggap kalau niat tidak dilafadzkan tidak sah niatnya. Betul tidak, Pak? Iya. Mereka menganggap sampai sudah berkeyakinan kalau lafaz tidak diniatkan, salatnya tidak sah. Madhab mana ini? Bahkan tadi sudah kita sampaikan, tidak ada satupun ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya melafadzkan niat hukumnya wajib. Tidak ada. Mentok, paling mentok hukumnya sunnah. Ini mentok. Kemudian tatkala takbirnya juga nggak cukup satu kali Allahu Akbar, dia kurang yakin, diulangi Allahu Akbar, kurang yakin lagi, diulangi lagi Allahu Akbar. Nah, ini salah satu bentuk berlebihan tatkala melaksanakan ibadah.
Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Ayyuhan nas, ya, wahai manusia. Ini tatkala Nabi SAW minta kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau minta, wahai Ibnu Abbas, tolong ambilkan kerikil untuk melempar jumroh. Ibnu Abbas nggak tahu takaran besar kecilnya kerikilnya ini semana. Akhirnya Ibnu Abbas ambilkan banyak. Ya. Dikasih kepada Rasulullah SAW, kemudian dipilih yang kecil-kecil. Ya. Dipilih oleh Nabi SAW 7 kerikil yang kecil-kecil, yang lainnya dibuang. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, amsaluha ula farmu. Kerikil yang kecil seperti ini kalian lemparlah untuk jumroh. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu, janganlah kalian berlebih-lebihan fiddin tatkala melaksanakan syariat agama. Nah sekarang coba antum bayangkan, tatkala haji yang dibawa batu koral, batu buat bangunan. Nah ini muskilah, ya. Masalah tatkala dia nimpuk, ya, tatkala dia melempar jumroh, iya kalau nyampe lubang jumroh, kalau enggak kena kepala orang. Ya. Ya, makanya kata Nabi SAW, cukup kerikil yang kecil-kecil aja. Ya. Dan jangan berlebihan. Iyyakum wal ghulu wa fiddin, janganlah kalian berlebihan dalam perkara agama. Ya. Tatkala menjalani syariat agama, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Karena di antara sebab rusaknya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka berlebih-lebihan tatkala melaksanakan syariat agama mereka. Ya. Ingat tatkala kisahnya Nabi Musa memerintahkan orang-orang Yahudi untuk menyembelih sapi. Ya. Nggak langsung disembelih. Ya. Malah apa? Nanya dulu. Ya. Kriterianya seperti apa? Warnanya seperti apa? Umurnya seperti apa? Nah ini, mereka memberatkan diri mereka tatkala melaksanakan syariat agama. Naam. Kemudian di antara bentuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga adalah mereka menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari raya mereka. Menjadikan hari-hari tertentu, hari-hari yang mereka anggap agung, itu sebagai hari perayaan mereka. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, beliau bercerita bahwasanya ada rahib Yahudi. Ada seorang rahib Yahudi mendatangi Umar bin Khattab. Beliau berkata, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum. Wahai Amirul Mukminin, kamu tahu enggak? Ada satu ayat di kitab kalian, yakni ada satu ayat di Al-Qur'an. Ya. Taqra'unaha, yang kalian sering bacakan itu. Lau alaina nazalat ma'syaral yahud, kalau saja ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, latakhatna dzalikal yaumi idan. Latakhatna dzalikal yauma idan. Sungguh akan kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Karena begitu agung ayat ini. Ayat apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya. Sungguh telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang paling membuat Yahudi iri. Ini ayat yang paling membuat orang-orang Yahudi iri. Kenapa? Lafaz terakhirnya lihat, wa raditu lakumul islama dina. Aku telah meridhoi Islam sebagai agama untuk kalian, bukan agama Yahudi ataupun agama
Nasrani. Nah, ini ayat yang paling membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani hasad terhadap kaum muslimin. Ya. Nah, rahib ini tahu betapa agungnya ayat ini. Ya, karena kalau ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi, berarti apa? Agama selain Yahudi keliru. Ya enggak? Karena yang diridhoi hanya agama Yahudi. Akan tapi ayat ini turun kepada kita kaum muslimin. Ya, dan agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Nah, makanya rahib ini bilang, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya besar, ya, hari perayaan agung. Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab, innila a'lamul yaumal alladzi nazalat fi. Sungguh aku sangat tahu kapan ayat ini turun, di hari apa. Wal makanal ladzi nazalat fi, dan aku tahu tempat turunnya ayat ini di mana. Kemudian Umar melanjutkan, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafat fi yaumi Jumu'ah. Ya, ayat ini turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah di hari Jumat. Wukuf di padang Arafah berarti tanggal berapa, Pak? 9 Dzulhijjah, di hari Jumat. Di hadis lain diceritakan bahwasanya ba'dal asr, setelah sholat asar, sore hari setelah sholat asar. Nah, ini ya, salah satu nikmat kepada kita, ya, nikmat atas kita kaum muslimin dengan turunnya ayat ini. Ya, agama telah disempurnakan. Nah, kemudian ini sudah kita tahu ya, kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari raya. Nah, terjadi enggak di zaman sekarang oleh kaum muslimin? Nah, terjadi. Ya, terjadi. Bahkan entah kita sadari atau tidak, ya, dari hal terkecil, ya, perayaan ulang tahun anak, ya, perayaan hari pernikahan, ya enggak? Nah, ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Yang mana ini sama sekali tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat ridhoi. Ya. Antum pernah dengar Nabi SAW merayakan hari ulang tahun Fatimah? Nah, nggak pernah. Ya. Bahkan ulang tahun Nabi SAW sendiri pun nggak pernah Nabi SAW merayakan. Atau hari pernikahannya dengan Khadijah, ya, Khadijah istri Rasulullah SAW yang paling beliau cintai, istri Nabi SAW yang paling membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu. Kenapa? Karena tatkala Khadijah sudah wafat, Nabi SAW masih sering ingat-ingat, ya, masih sering cerita, dulu Khadijah begini, dulu Khadijah begitu. Nah, istri Rasulullah SAW yang paling membuat cemburu Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah antum dengar Nabi SAW merayakan hari pernikahan beliau bersama Khadijah? Nggak pernah. Tapi terjadi di sekarang, di tengah-tengah kaum muslimin, perayaan-perayaan tertentu. Ya, padahal, ya, kata Nabi SAW, ya, tatkala beliau pertama kali datang atau tiba di Madinah, ya, di awal-awal kedatangan beliau di kota Madinah, beliau melihat masyarakat Madinah ini main-main, ya, bersenang-senang. Intinya hari raya, mereka merayakan perayaan hari raya mereka. Ditanya sama Nabi SAW, mahadanil yauman, dua hari raya apa ini? Wahai penduduk kota Yathrib, penduduk kota Madinah, dua hari raya apa ini yang kalian rayakan? Kata mereka apa? Ini hari raya kami yang sudah kami rayakan sejak zaman jahiliyah, yang sudah terbiasa kami rayakan sejak zaman jahiliyah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Apa? Idul Adha wa Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ini saja hari raya kaum muslimin.
Ya, hari raya kaum muslimin, yang mana di hari raya tersebut nggak boleh puasa. Di hari raya nggak boleh puasa. Kenapa? Karena hari raya hari seneng-seneng, ya, hari makan-makan. Kalau mau puasa sebelumnya, ya, sebelum hari raya tersebut, ya, puasa Ramadan dan puasa Arafah, ya enggak? Ya. Selalu ini, ya, hari raya kaum muslimin diawali dengan puasa dulu. Ya. Kemudian di hari rayanya nggak boleh makan-makan, nggak boleh puasa. Ya. Hari raya makan-makan. Dan kemudian disunahkan apa? Bertakbir. Ya. Ini hari raya kaum muslimin. Ya, ada tanda-tandanya dari Rasulullah SAW. Ya, ada aturan mainnya. Nah, sedangkan lihat ya, kita lihat acara hari raya di zaman sekarang. Ya, waliyadzubillah. Ya, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari raya. Kemudian di antara bentuk kebiasaan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang waliyadzubillah ya sangat miris, ya, kaum muslimin banyak menirunya, yaitu sifat khianat. Ya, sifat khianat, tidak dapat menjaga amanah. Ya, tidak bisa menjaga amanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Karena mereka mengkhianati perjanjian mereka. Ya, mereka membatalkan perjanjian mereka, la'annahum, maka kami laknat mereka. Yaitu orang-orang Yahudi di sini maksudnya. Ya, orang-orang Yahudi itu gemar berkhianat, tidak menepati janji. Kemudian waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Maksudnya hati-hati yang keras apa? Tidak dapat menerima nasihat. Ya, tidak bisa dinasihati. Dinasihati sudah, ya, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak kena, ya, nggak masuk ke dalam hati mereka nasihat. Ya, meskipun yang menasihat adalah seorang nabi. Kemudian di antara pelanggaran mereka juga apa? Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka menyelewengkan makna-makna dari ayat-ayat kitab-kitab mereka. Mereka menyelewengkan makna-makna dari ayat-ayat kitab-kitab mereka, ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil. Kemudian wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Mereka sengaja melupakan nasihat-nasihat yang telah dinasihati oleh nabi-nabi mereka. Kemudian wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Dan engkau wahai Muhammad akan senantiasa mendapati di antara mereka yang gemar berkhianat, kecuali sangat sedikit di antara mereka. Fa'fu anhum wasfah. Nah, karena engkau sudah tahu ya sifat mereka ini gemar berkhianat, ya, maafkan mereka, ya, lapangkan dada untuk mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda, ya, agar umat ini, kita semua senantiasa mengemban amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, entah itu ketua RT, ya, entah itu pengajar guru, entah itu sebagai dokter, perawat, atau sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai khalifah atau yang sebagainya. Wajib bagi kita untuk menjaga amanah.
Karena ini amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Beliau bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, amanah tidak lagi dapat dijaga, tidak lagi dapat dipegang, maka tunggulah kiamat. Berarti ya kiamat sudah sebentar lagi datang. Wal'iyadzubillah. Sekarang kita hidup di zaman yang begitu banyak pengkhianatnya. Wal'iyadzubillah. Dan semakin mendekati hari kiamat nanti, ya, para pengkhianat ini semakin merajalela. Ya, para pengkhianat ini semakin banyak, semakin terang-terangan tidak menjaga amanah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa idha'atuha?" Bagaimana saja bentuk penyelewengan amanah itu? Bagaimana bentuk penyelewengan terhadap amanah? Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan di antara bentuknya adalah idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diemban oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya, tunggulah hari kiamat. Nah, ini sekarang kita banyak dapati. Ya. Tatkala berbicara masalah misalkan kedokteran, orang-orang yang nggak paham ilmu kedokteran pun ikut bicara. Wal'iyadzubillah. Tatkala berbicara masalah agama, orang-orang yang nggak paham agama pun ikut bicara. Wal'iyadzubillah. Nah, ini banyak terjadi, ya, apalagi di sosmed, di Facebook, di Instagram. Banyak orang yang wal'iyadzubillah baca Al-Quran saja masih berantakan, ya, tajwidnya masih tabrak sana tabrak sini. Tapi begitu berbicara masalah agama, seakan-akan ya orang yang paling alim, orang yang paling faham terhadap agama. Wal'iyadzubillah. Ya, wal'iyadzubillah. Ini banyak sekarang di tengah-tengah kita kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatlah sabda Rasulullah SAW ini. Ya, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW ini. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ya, apabila amanah sudah disia-siakan, tidak lagi ditunaikan, maka tunggulah tanggal mainnya, tunggulah kehancurannya, tunggulah kiamat. Dan ingat, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang ia pimpin. Minimal, perhatikan, minimal ia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ini paling minimal. Ia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ia bisa arahkan dirinya untuk beribadah atau tidak, atau ia turuti hawa nafsunya untuk bermaksiat. Ini nanti akan Allah mintai pertanggung jawabannya. Makanya kata Nabi SAW, ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Ya, kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, tidak akan bergeser sedikit pun, tidak akan bergeming sedikit pun sampai ia selesai ditanyai 4 perkara. Ini di antara perkara-perkara yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Ya, tentang umurnya, ia habiskan untuk apa? Ya, untuk umurnya ia habiskan untuk
apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya ia gunakan untuk apa? Ya, umur, ya, secara umum dari setelah dia balik sampai ia wafat. Kemudian yang kedua, lebih dikhususkan lagi oleh Nabi SAW, waktu muda. Ya, waktu muda. Kenapa? Karena ini waktu yang sangat rawan. Ya, umur-umur yang sangat rawan. Ya, umur-umur pencarian jati diri. Dan banyak pemuda-pemuda kaum muslimin yang salah arah. Ya, salah arah, tersesat tatkala dia mencari jati dirinya. Maka ini sangat diperhatikan dalam Islam, ya, terhadap para pemuda. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya ia dapat dari mana, ia infakkan kemana. Hartanya ia dapat dari mana, ia salurkan kemana. Nah, ini penting. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah ia amalkan dengan ilmunya tersebut. Nah ini, ya, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perhatikan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, ya, minimal kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, atau untuk istri kita, atau untuk anak-anak kita. Ya, minimal untuk keluarga kecil kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja pembahasan kita tentang beberapa kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang faktanya banyak ditiru, banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.